Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kam yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, di Radio DS 107,8 FM, dan juga ada yang lain yang mendengar dari radio streaming, dari aplikasi yang ada di Android, juga yang paling banyak mendengar dari Facebook, YouTube, serta Instagram, serta dari radio secara langsung untuk warga yang berada di sekitar Wara, Giri Sekar, Kecamatan Panggang, atau yang dekat dengan Kecamatan Panggang yang ada di Sabtosari. Alhamdulillah pada siang hari ini kita kembali melanjutkan agenda rutin kita setiap Rabu siang jam 1 sampai jam 2 nanti. Kita akan membahas tentang bahasan, kita mulai dengan fikih muamalah kontemporer. Di sini kami merujuk pada buku guru kami, yaitu Dr. Irwandi Tirmidzi MA, yang kita sudah kenal bukunya yang sangat terkenal, yaitu Harta Haram Muamalat Kontemporer. Dan buku ini juga sempat kami baca dan memberikan beberapa catatan juga di saat Ustadz Irwandi meminta kami untuk mengoreksi buku ini saat studi di Riyadh. Dan alhamdulillah kami diizinkan juga untuk membahas buku ini secara sempurna lewat izin dari beliau. Dan mulai hari ini kita akan kaji bahasan-bahasan penting yang nanti kita bahas dari buku ini. Buku ini pada bab pertama berisi pendahuluan tentang definisi harta haram. Harta haram itu berarti harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang syariat. Dan sangat urgent sekali kita memiliki harta haram, juga beliau terangkan dalam buku ini. Intinya buku ini kalau Anda ingin memiliki, kami juga menjual buku ini di Rumah Hisa Store kalau beli secara langsung, atau bisa pesan lewat Urwaifi, toko Urwaifi di 0852 0071 222 23 kali terakhir, 0852 0071 23 kali. Dan untuk permasalahan hari ini nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa lewat WhatsApp 081228185131, 081228185131, atau nanti akan kami buka komen yang ada di Instagram, nanti bisa bertanya langsung lewat komen tersebut, atau nanti lewat Facebook juga ada kolom komentarnya, bisa bertanya juga di situ. Juga yang mendengar lewat YouTube bisa langsung mendengar dan Anda tuliskan pertanyaan, dan nanti di akhir kami akan memberikan kuis yang tentu saja berhadiah dari Rumah Hisa Store, yang ini mudah-mudahan jadi hadiah yang bermanfaat bagi Anda sekalian. Baik, nanti akan dipandu dengan Mas Rudi untuk membacakan buku ini. Kita bahas bab kedua, harta haram hasil kezoliman. Bisa dibahas dari definisi zolim, terus zolim dalam muamalat, dan kezaliman terhadap hak Allah, dan nanti kita bahas harta haram, zakat yang tidak ditunaikan, dan seterusnya. Silakan dibaca. Bismillah. Definisi zolim. Zulm berasal dari bahasa Arab yang berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan perbuatan zolim. Menurut istilah, zolim berarti mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Maka setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat adalah perbuatan zolim yang diharamkan, baik dengan cara menambah atau mengurangi. Lawan kata zulm adalah adil. Adil dalam bahasa Indonesia berarti berbuat adil. Nah, lihat kesimpulannya, zolim atau dari kata zulum berarti menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, dengan seorang itu mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Dia menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya perbuatan zolim. Nah, sekarang kita lihat zolim dan dalam muamalat. Zolim dalam muamalat. Semua syariat samawi mengharamkan kezaliman serta mewajibkan keadilan. Allah telah mengutus para rasul serta membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Al-Hadid ayat 25. Untuk lebih menegaskan bahwa kezaliman diharamkan, maka Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku dan juga telah aku haramkan kezaliman sesama kalian. Maka janganlah kalian saling berbuat zalim." Hadis riwayat Muslim. Nah, Al-Hadid ayat 25 menunjukkan bahwasanya syariat ini turun untuk memberikan keadilan. Sedangkan hadis tadi menunjukkan bahwasanya Allah mengharamkan kezaliman, maka kita tidak boleh berbuat zalim, juga diberlakukan terhadap sesama tidak boleh kita berbuat zalim. Terus oleh karena itu haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain, sekalipun orang yang dizalimi adalah non-muslim. Nah, diberi catatan orang non-muslim tidak boleh kita zalimi. Dia non-muslim, ada hartanya di situ, motornya, apa sih yang dia miliki lah. Nggak boleh seorang muslim itu bilang, ini kan orang kafir nih, kita ambil aja hartanya. Oh, nggak boleh, itu zalim ketika itu. Dan di sini nanti Allah ingatkan juga dalam firman-Nya dalam Al-Maidah ayat 8 dibaca, wala yajrimannakum syana'nu qaumin ala ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Baca artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. berarti berlaku adil juga kepada non-muslim. Maka seorang muslim tidak berbuat zalim juga terhadap non-muslim. Terus Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih utangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa seekor unta yang pernah dipinjam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar, sehingga sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memukulnya. Melihat gelagat para sahabatnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkan dia. Sesungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian." Ya, lihat, ada Yahudi yang ingin mengambil paksa untuk utang tadi. Ketika dia menagih, Nabi SAW tahu bahwasanya itu memang dia lagi ambil haknya. Maka ketika para sahabat ingin marah ketika Nabi ingin diperlakukan kasar, mereka mau membela Nabi, maka Nabi SAW katakan, biarkan saja, sungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Terus Nabi SAW Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sebagian sahabat membeli unta untuk membayar utang beliau. Nah, membeli unta tadi untuk membayar utang beliau. Ya, terus. Setelah berusaha mencari unta yang sama umurnya dengan unta yang dipinjam namun tidak mendapatkannya, mereka melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang ada hanyalah unta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Belilah unta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah. Sesungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, khairun nasi ahsanuhum qadaan. Orang yang paling baik itu yang paling bagus dalam membayar utang. Tadi kan pinjam unta biasa, namun yang ada unta yang lebih bagus. Maka Nabi harus membayar tadi, terpaksa beli unta yang lebih bagus. Maka beliau ganti itu, menunjukkan bahwasanya ya ini perilaku yang baik terhadap orang Yahudi pun, yang walaupun dia nagih kasar tetap dibayar utangnya seperti tadi. Dan ini juga jadi dalil bahwasanya mengembalikan lebih tidak termasuk riba jika tidak dipersyaratkan di awal. Contoh, saya pinjam 1 juta, saya kembalikan ini 1 juta lagi, terus saya membawa hadiah-hadiah seperti buah-buahan, saya beri pada orang yang meminjamkan uang kepada saya. Ini kan tidak dipersyaratkan di awal, cuma bentuk terima kasih. Maka ini termasuk kebaikan. Ini termasuk orang yang berbuat baik dalam melunasi utangnya. Terus hadis di atas memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan. Sekalipun pemilik utang adalah seorang Yahudi yang merupakan musuh umat Islam, lagi berlaku kasar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya. Akan tetapi Nabi tidak menzaliminya, bahkan sebaliknya beliau membayar utangnya dengan pembayaran yang lebih bagus dan dari barang yang diambil. Ingat ya, Nabi bayar utangnya dengan barang yang lebih bagus. Namun ingat ya, ini tidak dipersyaratkan di awal, maka dibolehkan. Dan ini menunjukkan akhlak mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dilanjutkan.
Akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipuji Allah dalam firman-Nya, Wa innaka la'ala khuluqin azim. Baca artinya. dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Al-Qalam ayat 4. Nah, terus Dr. Khalid Asy-Syayya. Dr. Khalid Asy-Syayya berkisah, seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni berubah menjadi penganut Sunni saat menyaksikan tanya jawab dengan narasumber Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Nah, kita lihat kisahnya di sini. Syekh Ibnu Baz ketika itu ditanya. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti tes masuk kepegawaian, yang satu berasal dari kelompok non-Sunni atau Syiah, nilainya lebih bagus dari yang berasal dari kelompok Sunni. Apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Syekh menjawab, tidak boleh engkau lakukan. Allah berfirman, Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Baca artinya. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, terus melihat keadilan. Melihat keadilan yang terbias dalam fatwa Syekh tersebut, seorang Syiah yang semula benci terhadap kaum Sunni meninggalkan ajarannya dan berpindah ke Sunni yang murni mengikuti Al-Quran dan Nah, hadis. lihat contoh akhlak yang mulia dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ketika ditanya seperti itu, dia putuskan dengan adil. Disuruh pilih Sunni ataukah pilih Syiah. Namun Syiah nilainya lebih tinggi. Maka Syekh bin Baz katakan tidak boleh pilih Sunni tadi karena jauh dalam masalah nilai. Maka beliau menyarankan pilih yang non-Sunni tadi, yaitu milih Syiah. Nah, lantaran ini dia dengar seperti itu, akhirnya yang tadi seorang Syiah tadi akhirnya masuk Sunni dan kembali mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mengikuti jalan yang lurus. Terus mengingat muamalat. Mengingat muamalat adalah lahan subur untuk orang-orang yang lemah imannya melakukan kezaliman dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, maka sangat penting mengetahui muamalat yang mengandung unsur kezaliman, karena banyak muamalat yang terbebas dari riba dan gharar, akan tetapi memiliki unsur kezaliman. Ya, ada yang bebas dari riba dan gharar. Riba nggak ada, gharar nggak ada, namun zalim. Contoh misalnya menimbun barang itu, ketika bensin misalnya mau naik, kemudian orang-orang pada menyimpannya sehingga orang itu cari stok bensin itu susah. Ini nggak riba, ini nggak gharar, namun ini zalim. Karena nantinya orang-orang akan terpaksa membeli bensin tadi dalam keadaan butuh, walaupun ditaruh harga mahal dia akan membelinya, dan ini menzalimi orang lain. Ya, itu tidak ada riba, tidak ada gharar. Nah, maka ada sisi keharaman bukan hanya dari riba dan gharar saja. Gharar itu spekulasi tinggi, tidak jelas. Ada unsur kezaliman, maka muamalah itu jadi haram. Terus muamalat ini akan tapi memiliki unsur kezaliman, kemudian muamalat ini tetap diharamkan dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram. Terus di antara bentuk muamalat yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman seperti menjual najis, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang, dan lain sebagainya. Di sini beliau Ustaz Irwandi At-Tirmidzi ini menunjukkan beberapa contoh bentuk kezaliman itu seperti menjual najis. Ya, misalnya dia kelabui konsumen, jual daging sapi namun dicampur dengan daging babi. Babi di situ najis. Ya, terus ada menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan. Barang-barang yang diharamkan, dia jual narkoba, jual miras. Terus monopoli, terus korupsi, kolusi. Ini semua juga dari penzaliman. Ya, penipuan, ada pemalsuan merek dagang juga, ini zolimi orang yang punya merek tersebut. Ya, ini tidak dibolehkan. Terus dalam pemaparan muamalat, dalam pemaparan muamalat yang mengandung unsur kezaliman akan kami bagi kepada kezaliman terhadap hak Allah, kezaliman terhadap hak orang tertentu, dan kezaliman terhadap hak orang banyak. Nah, berarti ada kezaliman terhadap hak Allah, nanti kita bahas kezaliman terhadap hak orang tertentu dan kezaliman terhadap hak orang banyak. Sekarang kita bahas kezaliman terhadap hak Allah. Di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan, seperti zakat yang tidak ditunaikan. Nah, seperti tidak bayar zakat. Ya, tidak bayar zakat. Tindakan ini adalah sebuah kezaliman terhadap hak Allah, dan harta tersebut terhitung harta haram yang seharus secepatnya dikeluarkan.
Nah, sekarang kita lihat harta haram, zakat yang tidak ditunaikan. 2.2.1.1 ya. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezeki mereka seluruhnya. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Surat Hud ayat 6. Terus wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Al-Ankabut ayat 60. Nah, sekarang sebagian manusia memperoleh rezekinya. Sebagian manusia memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Mereka adalah kaum buruh, pegawai, dan orang upahan. Ini lihat ya, sebagian manusia memperoleh rezekinya dari pengguna jasa mereka dalam bentuk upah. Situ ada kaum buruh, ada situ pegawai, ada orang yang diupahi. Terus dan sebagian manusia mendapatkan rezekinya dari harga barang yang mereka hasilkan. Mereka adalah kaum produsen dan petani. Ya, terus dan ada sebagian manusia yang mendapat rezekinya dari keuntungan selisih harga barang yang mereka beli dengan harga barang yang mereka jual. Mereka adalah kaum pedagang. Dan juga ada sebagian manusia, rezeki mereka bukan karena barang atau jasa yang mereka berikan kepada pihak kedua, akan tetapi karena status mereka sebagai kaum fakir dan miskin. Rezeki mereka berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Nah, terus sekarang lihat Allah berfirman walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rizki para kaum lemah telah ditentukan Allah persentasenya pada harta orang kaya, maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta. Nah, jadi tidak boleh zakat itu cuma semau kita. Namun ada aturan di sini. Haulnya ada, nisabnya ada, sehingga nanti kena zakat. Lalu nanti besarannya berapa persennya ada. Kalau mau semau kita, ya kita keluarkan 1% karena mau sedikit saja yang keluar gitu. Namun ada ketentuan syariat dalam hal ini. Terus bila mana diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama artinya dengan upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya atau sama sekali tidak diberikan, maka Allah juga mencela orang-orang yang menahan rizki kaum du'afa. Nah, jadi dia punya kewajiban zakat, dia tunda-tunda. Artinya dia saat ini sudah kena haul 1 tahun dari hartanya itu bertahan, dia tidak keluarkan, maka berarti dia telah menzolimi kaum du'afa. Ya, terus. Pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna oleh logika dan naluri manusia. Akan tetapi pencelaan terhadap orang-orang yang menahan rizki fakir miskin tidak demikian halnya. Nah, kalau orang nggak bayar upah buruh, wah dicela bukan main. Namun kalau tidak bayar zakat, nah orang-orang nggak tahu kalau itu salah. Terus oleh karena itu, Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakat dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, serta mengancam dengan siksaan yang berat bagi orang-orang yang tidak menunaikannya. Dikarenakan orang yang menahan zakat telah menzalimi pihak kaum du'afa yang tidak berani mengambil rizki mereka yang berada di genggaman orang-orang yang kaya. Terus sungguh kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir tersebut tidur dengan perut lapar dan badan tidak terbalut kain, sedangkan rizki mereka telah ditentukan Allah pada harta orang-orang kaya di sekeliling mereka cukup untuk menutupi kebutuhan pokok mereka, namun orang-orang kaya tersebut tidak memberikannya. Lihat, ini zolim kan? Ketika orang kaya itu harus keluarkan untuk orang-orang miskin tadi, dia tidak keluarkan. Harusnya kebutuhan dia terpenuhi dari orang-orang kaya tadi dari zakat. Namun karena ditahan, akhirnya mereka itu jadi susah.
Nah, maka yang menzolimi sini adalah orang-orang kaya. Maka ini yang tadi dikatakan kezoliman yang terkait dengan hak Allah, pengaruhnya pada orang miskin. Orang miskin akhirnya dizolimi dengan harta zakat yang tidak diberikan. Terus Nabi SAW bersabda, Innallaha farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim qadra alladhi yasa'u fuqara'ahum wa la yujhadal fuqara'u illa idza ja'u wa urru mimma yasna'u aghniya'uhum ala wa innallaha muhasibuhum yaumal qiyamati hisaban syadida wa mu'adzibuhum ya'dzaban nukra. Baca artinya hadis riwayat Tabrani disahihkan oleh Al-Haytami. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap harta orang-orang muslim yang kaya atau zakat yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir, dan tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak berbalut pakaian melainkan karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat. Nah, lihat itu ya, karena orang-orang kaya tidak mengeluarkan zakat sampai mereka tidak berpakaian, tidak makan. Lalu ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, orang kaya yang tidak berzakat, dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Nah, terus demi menjaga martabat dan harga diri kaum duafa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang meminta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang yang wajib zakat. Akan tetapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa atau pemerintah untuk mengambil hak para kaum duafa dari harta orang kaya dan menyerahkannya kepada mereka. Nah, maka Allah katakan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, atau ayat 103. Baca artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, Perintah untuk menarik zakat dalam ayat di atas ditujukan kepada Nabi SAW yang juga pemimpin pemerintahan Islam kala itu. Bila orang kaya yang wajib zakat menunda menunaikan rizki fakir miskin ini, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Nabi SAW bersabda, "Waman mana'a fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina." Barang siapa yang enggan menunaikan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Hal ini merupakan ketetapan Rabb kami. Nah, hadis riwayat Abu Dawud, sanad di sini hasan. Terus, jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak dan membentuk sebuah kekuatan. Nah, lihat ya, ini beliau gambarkan, Ustaz Irwandi gambarkan gimana kalau orang yang berzakat ini jumlahnya banyak. Ya, terus, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah memerangi mereka demi memperjuangkan hak fakir miskin, sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Dari keterangan di atas sangat jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram. Nah, ingat ya, jadi diberi catatan, zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram. Karena harta zakat itu telah ditentukan Allah sebagai hak fakir miskin. Dan harta haram ini akan mengotori bahkan memusnahkan harta yang bercampur dengan zakat yang tidak ditunaikan. Nah, jadi orang kira itu kalau dia memiliki harta, oh ini harta saya ini, saya kerja halal aja sudah. Ternyata bukan hanya disimpan aja begitu. Namun harta halal ini punya bagian untuk fakir miskin. Berarti ada yang tidak dia serahkan pada fakir miskin, berarti itu jatah bagi fakir miskin, dia tahan. Maka berarti ini harta haram yang bercampur dengan hartanya yang ada. Terus, diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man adda zakata mali faqad dzaba anhu syarruhu." Barang siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Nah, karena tadi ada hak fakir miskin tadi, kalau dia sudah keluarkan berarti haknya sudah hilang, hak fakir miskin tadi. Kalau masih ada berarti masih bercampur harta yang haram yang bukan miliknya sebenarnya. Sekarang lihat cara membersihkan harta haram ini, yaitu tadi ya, harta haram karena zakat yang tidak dibayar. Baca. Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat tentang zakat. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya setelah sebelumnya bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak mengulangi serta menyesali perbuatannya. Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, harta haram ini tetap berada dalam tanggungannya. Nah, berarti kalau hartanya habis, ya lenyap, sedangkan dulu itu belum bayar zakat, maka itu masih jadi utang. Utang untuk fakir miskin terus.
dan wajib berniat untuk mengeluarkan seandainya Allah memberikan rizki kepadanya. Jika dia wafat dalam keadaan ini, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. Berarti zakat kalau belum ditunaikan bertahun-tahun, misalnya sudah 20 tahun dia itu kaya, sudah secara syarat-syarat terpenuhi dia harus bayar zakat, dia tidak bayar zakat, maka selama 20 tahun tadi dia harus bayar sebagai utang. Nah, ini kalau sampai meninggal dunia belum juga terbayarkan, maka ahli waris nanti menghitung utang zakat ini terlebih dahulu. Ini sebagaimana Allah berfirman, mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Pembagian-pembagian tersebut untuk ahli waris sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayarkan utang. Jadi waris ada kalau utang dulu dilunasi, baru wasiat dipenuhi, baru kemudian terakhir bagi waris. Terus ayat di atas. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat. Sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir miskin dan asnaf lainnya. Nah, itu cara membersihkan hartanya, berarti harta yang belum dibayar zakatnya dia keluarkan biar harta tersebut jadi bersih tadi. Sekarang pengelolaan harta zakat di poin 2.2.1.1.2. Badan Amil Zakat resmi yang telah diakui oleh negara melalui Undang-Undang Zakat sering menginvestasikan sebagai harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir miskin mustahik zakat. Apakah tindakan Badan Amil Zakat ini dapat dibenarkan secara syar'i atau tidak? Dan apakah muamalat ini termasuk muamalat haram atau tidak? Karena pengelolaan ini jelas menunda pembagian zakat terhadap yang berhak, dan bila pengelolanya bukan seorang mustahik dan ternyata usahanya mengalami kerugian atau pengelolanya pihak yang tidak amanah, tentulah harta zakat hilang dan merugikan para fakir miskin. Nah, sekarang ada harta zakat yang sebenarnya untuk fakir miskin namun dikelola dulu untuk diinvestasikan. Bisa jadi fakir miskin itu mengelolanya, atau bisa jadi fakir miskin tadi ada orang lain yang mengelolanya kemudian nanti diberikan kepada fakir miskin tersebut. Sekarang kita lihat pendapat para ulama kontemporer dalam hal ini berbeda pendapat. Kita lihat pendapat pertama. Investasi harta zakat hukumnya boleh. Pendapat ini merupakan keputusan Majma' al-Fiqih al-Islami, Divisi Fikih Oki, keputusan nomor 15 tahun 1986 yang berbunyi, secara prinsip, harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat atau dikelola oleh pihak lembaga amil zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik, dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Nah, berarti kebutuhan pokok mustahik dipenuhi dulu kalau menurut fatwa Oki di sini, dan dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Kalau usaha tadi ada jaminan, berarti zakat ini bisa diinvestasikan kalau miskin ini terpenuhi dulu kebutuhan pokoknya, nggak bisa langsung diinvestasikan begitu saja. Terus di antara dalil pendapat ini bahwa pengembangan harta zakat sudah dikenal sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin, di mana hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat ditempatkan di salah satu padang rumput lalu ditunjuk orang untuk mengembalakannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Urainah. Nah, kita lihat hadis Urainah, sekelompok orang dari Bani Ukal. Sekelompok orang dari Bani Ukal atau Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah. Lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Berarti sini menunjukkan susu unta itu boleh diperah dan diminum, berarti halal. Kemudian air kencing unta juga suci berarti, dan ini jadi dalil oleh sebagian ulama, hewan yang halal dimakan itu kotoran dan kencingnya itu suci. Terus tanggapan terhadap dalil tadi ya, yang mengatakan kalau boleh diinvestasikan. Tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa Khulafaur Rasyidin bukanlah investasi dengan pemahaman yang dimaksud pada dewasa ini.
Perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat hanyalah sebuah proses Nah, alami. itu proses alami kalau itu bisa beranak ketika hewan-hewan tadi itu kumpul dalam suatu tempat tadi, bukan tujuan. Terus Karena hewan tersebut dikumpulkan di suatu padang rumput dalam waktu sesaat sebelum dibagi-bagikan kepada para nah, mustahiknya. berarti tetap dibagikan pada para mustahik, sehingga pendapat pertama ini tidak kuat dari sisi dalil tersebut. Nah, sekarang pendapat kedua. Investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Pendapat ini merupakan keputusan Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Divisi Fikih Rabithah Rabito Alam Islami Fikih Rabithah Alam Islami dalam daurah ke-15 tahun 98 yang berbunyi, zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin, diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, yang sifat mereka telah disebutkan Allah dalam firman-Nya, Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Berarti di sini disuruh keluarkan secara langsung. Lalu, Oleh karena itu, harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik, karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya, dan investasi dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang menjadi hak para mustahiknya dan dapat menyengsarakan mereka. Pendapat ini juga di sini ada catatan 22, itu Al-Majal Fikih Al-Islami merupakan lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Rabito Alam Islami, beranggotakan para ulama dari berbagai negara Islam ditambah anggota pakar dalam setiap disiplin ilmu sains. Lembaga ini juga bertugas membahas permasalahan kontemporer di bidang fikih. Lembaga ini didirikan tahun 77 yang diketuai pertama kalinya oleh Syekh Abdullah bin Humaid rahimahullah dan dilanjutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah, kemudian dipimpin oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Lembaga ini berpusat di Mekah, Arab Saudi. Terus pendapat ini juga merupakan fatwa Dewan Ulama Kerajaan Arab Saudi nomor 1056 yang berbunyi, soal: apakah lembaga sosial Islam internasional dibolehkan menginvestasikan harta zakat yang terkumpul dengan menyimpan di bank syariah hingga sampai waktu penyerahannya kepada para mustahik? Investasi ini aman dan dana zakat dapat ditarik sewaktu-waktu dan dikelola oleh lembaga keuangan yang berusaha memperjuangkan syariat? Jawabannya, lembaga sosial yang diberi izin untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat tidak dibenarkan menginvestasikan harta zakat. Harta zakat wajib diserahkan kepada para mustahiknya setelah memeriksa bahwa mereka berhak menerimanya, karena zakat bertujuan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin dan melunasi utang orang yang berutang. Sedangkan investasi harta zakat dapat menghilangkan tujuan ini dan menunda penyerahan dana zakat kepada mustahiknya dalam waktu yang tidak dapat dipastikan. Nah, terus dalil pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil pendapat ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Uqbah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku sholat asar di belakang Nabi di Madinah. Setelah salam, beliau bergegas berdiri masuk ke kamar salah seorang istrinya hingga melangkahi pundak sebagian para sahabat. Lalu beliau kembali ke masjid. Melihat para sahabatnya heran dengan tindakan beliau, ia bersabda, Zakartu syai'an min tibrin indana fakaritu ayyahbisani fa amartu bikismatihi. Aku ingat sepotong emas zakat, dan aku tidak suka emas tersebut menawanku, maka aku diperintahkan untuk membagikannya kepada para mustahik. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini tadi Nabi SAW segera bergegas balik untuk menyalurkan zakat, lihat, sampai melewati pundak sebagian para sahabat. Kemudian beliau itu katakan kalau ada zakat yang belum dibagikan kepada para mustahik. Lalu ada keterangan di bawahnya, hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul adalah perbuatan yang dibenci Nabi SAW, dan menginvestasikan harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada mustahiknya. Umumnya kebutuhan para fakir miskin bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Wallahu alam. Pendapat kedua yang melarang investasi zakat sangat kuat dari tinjauan dalil. Juga mengingat sifat amanah di zaman sekarang adalah sesuatu yang langka. Maka bila celah ini dibuka, dikhawatirkan menjadi peluang bagi para pemakan harta haram untuk memakan harta fakir miskin. Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan siang hari ini. Jadi kesimpulannya,
dari pembahasan yang ada kita ambil kesimpulan zolim itu dilarang, dan ada terkait zolim terkait dengan harta dimulai dengan zakat yang tidak ditunaikan. Nah, di sini zakat yang tidak ditunaikan ini wajib dikeluarkan karena itu hak fakir miskin. Lalu cara membersihkannya, zakat tadi yang belum dibayar-bayar maka harus dikeluarkan, sampai bertahun-tahun belum dibayar maka harus dikeluarkan juga untuk membersihkan harta tadi. Terus yang terakhir pengelolaan harta zakat, yang jelas menginvestasikan harta zakat tidak dibolehkan. Ini pendapat Al-Asna Ad-Daimah, terus Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, divisi Fikih Rabito Alam Al-Islami. Nah, nanti pada kesempatan berikut kita bahas kezaliman terhadap orang tertentu. Baik, bisa sekarang menghubungi 0812-281-85131, bisa telepon langsung. Ya, jika ada yang ingin bertanya langsung, kami persilakan ke 0812-281-85131 dan kami jawab terlebih dahulu. Kalau belum ada, ya kita jawab lewat WA terlebih dahulu. Monggo. Ya, dari Nuryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, apakah ada syariat atau dalil tentang dianjurkannya puasa sunnah sebelum mengadakan atau melakukan sholat istisqa? Syukron Ustadz jawabannya. Wallahu alam, saya belum bisa jawab seperti itu. Ada telepon Ustadz? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, di mana? Ini Dika Ustadz Jogja. Dengan siapa? Dengan Dika Ustadz. Ya, silakan. Ya Ustadz, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan. Ketika kita sedang di suatu majelis, di suatu komunitas, kemudian ada orang yang dia tanya, ya, ada orang yang dia mengucapkan salam Ustadz, apakah itu hukum salamnya fardu kifayah atau semuanya wajib jawab salam? Dia tanya dia kirim salam kepada siapa? Kirim salam kepada siapa saja? Halo? Iya, orang yang datang itu kirim salam ke siapa? Coba diulang. Kalau yang dimaksudkan kirim salam kepada kelompok, maka hukumnya fardu kifayah untuk kelompok tadi untuk menjawabnya, karena banyak orang. Namun kalau untuk satu orang, maka wajib satu orang untuk menjawab. Ya, terus. Halo, Assalamualaikum. Baik. Bisa lewat WA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Khaira NTB. Ya. Afwan, mau tanya tentang hukum talak. Apakah talak itu dapat jatuh dengan kata talak saja atau harus lengkap menyebutkan objek yang terkena talak atau istri? Misal, kamu ditalak, saya talak istri saya, fulanah bertalak disebut. Lalu bagaimana jika hanya mengatakan saya cerai, lupa dalam kalimat tersebut menyebutkan objek atau tidak? Syukran, jazakumullah khairan. Kalau yang dimaksud di sini ucapkan, maka secara kata-kata tegas, saya ceraikan kamu, kata-kata yang tegas jatuh talak. Namun karena sekarang ini masalahnya kita bicara lebih ke formalnya, tetap nanti lewat pengadilan agama. Karena ketika pengurusan akad nikah lewat pengadilan agama, maka proses cerainya juga demikian lewat pengadilan agama. Baca lagi. Ada pertanyaan, apa batasan ghibah dan cara untuk bersabar menghadapi tipe-tipe orang di kantor? Qadarullah, sudah hampir 6 tahun ini ditempatkan di bagian keuangan kantor yang notabene mau tidak mau harus bertemu dengan banyak orang dari kantor. Dari banyaknya orang tipenya pun berbeda-beda. Apalagi jika saat teman-teman mengajukan dana ke kami dan itu harus meminta persetujuan dari manajemen, mau tidak mau kami juga harus cek agar apa yang diajukan sesuai dengan akan dikerjakan. Kadang hal demikian pun terjadi benturan antara kami, bagian keuangan, dengan teman-teman yang minta dana, bahkan bikin jengkel yang teramat sangat, dan biasanya pun jika sudah begitu kami di bagian keuangan saling mengungkap unek-unek kami terhadap kelakuan mereka. Apa itu termasuk ghibah dan bagaimana bersabar menghadapi berbagai tipe orang di kantor? Ya, harus banyak-banyak sabar, tinggal laku seperti itu. Terus kalau namanya ghibah itu termasuk membicarakan jelek orang lain. Namun kalau ada perlu boleh.
Ya, untuk ada perlu boleh, namun kalau tidak ada perlu tidak dibolehkan. Ada lagi? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Radit di Jogja. Ya, silahkan. Ustaz, sebelumnya saya bekerja di perusahaan otomotif. Sebelum nikah saya mempunyai karir yang sangat bagus. Setelah menikah, saya diharuskan resign karena istri ingin kembali ke kampung halaman. Ya, terus? Saya sudah menganggur selama 6 bulan dan apakah ini termasuk imbas dari dosa-dosa yang saya lakukan mungkin selama SMA atau kuliah atau selama bekerja dulu, karena saya juga harus hanya berpikir keras kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Saya juga hanya berandai-andai apa yang pernah saya lakukan, lebih banyak bermasalah. Ustaz, mohon jawabannya apa yang harus saya lakukan, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Yang harus dilakukan adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, banyak-banyak sabar. Kemudian yang kedua, berusaha tetap mencari rezeki yang halal, banyak mohon pada Allah semoga dengan keadaan saat ini bisa bersabar dan terus dapat rezeki yang halal, dan minta dukungan istri untuk bisa bersabar juga dalam hal ini. Bagi yang di YouTube bisa bertanya di 0812 281 85131 untuk bertanya, silahkan. Ya, bisa telepon langsung, bisa juga bertanya lewat kolom komentar. Saya baca dulu yang di YouTube. Bolehkah menabung dengan tujuan mengantisipasi yang terjadi di masa depan? Hukum asalnya masih boleh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau kita dibelikan sesuatu tapi kita tahu orang tersebut punya usaha yang modalnya dari pinjaman riba? Bagi dia dosa, bagi yang dibeli, penjual yang menerima tidak masalah di situ. Dia dapat yang halal, yang peminjamnya saja yang keliru. Bagaimana hukumnya memakai gas LPG 3 kilo yang diperuntukkan masyarakat miskin sedangkan kita tidak masuk kategori itu, berarti menggunakan sesuatu yang bukan haknya. Bismillah Ustadz, jika suami bekerja di MLM, bagaimana nafkah yang harus ke anak istri? Apakah makan harta haram? Baiknya bisa meninggalkan MLM, mudah-mudahan Allah ganti dengan rezeki yang lebih baik. Jika masih ada barang yang dulu dibeli dari harta haram, apa yang harus dilakukan atas barang itu? Dan bagaimana kalau sudah masuk tubuh? Sekarang tobat dan tidak diulangi lagi. Terus kalau ini dari Anlin Lita, tabungan haji kami sudah mencapai nisab. Apakah selama menunggu antrian karena harus membayar zakat tiap tahun, di situ kena zakat atau tidak? Yang benar tidak kena zakat kalau tidak bisa ditarik lagi yang sudah disetor tadi. Terus dari Zikrul Ihsan, hukumnya bercita-cita menjadi pejabat eksekutif daerah di mana nanti ada kebijakan non syariat yang harus kita terima, misal budaya ulang tahun daerah dengan musik dan tarian dan semacamnya. Saran saya cita-citanya adalah jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ada lagi di WA, silakan. Ya, dari Abu Khomsah. Dibuka pertanyaan dulu di apa? Instagram. Dibuka komennya. Ya, terus ya. Ustadz, apa hukumnya memakai duit istri yang hasil usaha kedainya untuk saya belanjakan, tapi anak ikut kerja di kedai istri anak juga Ustadz? Apa perlu anak minta izin dulu atau gak apa-apa ambil aja gitu secukupnya? Baiknya minta izin biar ada terus terang, tidak saling curiga. Terus ada lagi? Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Dalam sholat kita diwajibkan membaca Al-Fatihah dan bacaan-bacaan wajib sholat dengan memperhatikan tajwidnya. Suatu ketika ada imam sholat dan saya bermakmum kepadanya. Ketika bacaan jahar bacaan beliau masih sesuai tajwid. Namun ketika bacaan sir, saya bisa mendengar bahwa bacaan beliau pada bagian-bagian yang harusnya dipanjangkan tidak dipanjangkan, sehingga semua huruf memiliki panjang yang sama. Bagaimana hukum sholatnya Ustadz? Kalau Al-Fatihahnya salah, maka sholatnya jadi bermasalah. Namun kalau Al-Fatihahnya benar, maka sholatnya jadi benar. Jadi patokannya pada Al-Fatihah benar atau tidak. Silakan yang di Telegram, yang di Instagram Rumaiso bisa bertanya di 081228185131, telepon interaktif langsung, atau silakan sebut di kolom komentar. Di sini ada yang bertanya, sebentar. Nama ana Rohimin. Apakah ana harus mengganti nama? Apakah nama ana termasuk nama yang tidak dibolehkan? Rohimin, penyayang, masih dibolehkan. Apakah boleh minta DP kepada konsumen dalam pembuatan baju dengan kostum desain?
Walau masih hukum asalnya masih dibolehkan. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika suami memberikan nafkah dari investasi online? Apabila di situ terdapat riba, apakah saya dan anak-anak saya sama dengan dikasih harta haram? Apa yang harus saya lakukan? Nah, investasi online ya dirinci dulu. Tidak bisa selamanya kita hukumi riba di situ. Jadi dirinci dulu apa yang dimaksudkan investasi online di sini. Ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan mengenai hukum ibadah pada masjid yang diberi bantuan dana dari pihak CSR Bank. Dana diberikan oleh CSR langsung dan tidak diminta oleh pihak pengurus atau pendiri masjid. Jazakallahu khairan. Baiknya tidak lewat dana seperti itu karena dana bermasalah, dana riba itu. Maka kalau sudah terlanjur ya bagaimana lagi. Namun kalau belum terlanjur maka baiknya tidak menempuh jalan itu. Ada yang tanya dari Pipit, sudah datang waktu azan zuhur, setelah 10 menit kemudian baru mau ambil wudhu untuk sholat, ternyata datang bulan. Apakah sholat zuhur harus dikodok? Ya, pendapat sebagian ulama itu dikodok, dan amannya memang dikodok, nanti ketika dia suci dia kodok sholat tadi. Terus dari Taufik Ismail, bila ada orang pinjam uang dan dia meninggalkan jaminan motor, apakah boleh motornya digunakan? Tidak boleh. Disewakan juga tidak boleh, keuntungannya untuk pemilik juga tidak boleh, jadi dibiarkan apa adanya. Kalau dia mau pakai maka statusnya sewa, tidak boleh minta gratis. Ini juga dari Aprilianti Zinaigi. Ustadz, bagaimana hukum menabung di bank BTN Pos? Di sana dikatakan kalau nabung di bawah 1 juta dikenakan biaya administrasi Rp4.000 per bulan. Kalau nabung di atas 1 juta tidak dikenakan biaya administrasi, tapi akan tetap diberikan bunga dari tabungannya. Bunga ini yang masalah. Jadi ketika darurat saja baru boleh menabung di situ. Ada lagi yang nanya? Ustadz, saya mau kasih nama anak, kalau cewek Rania Humaisa, kalau cowok Zafran Musyafa Ahmad. Apakah artinya bagus Ustadz? Iya, bagus. Boleh pakai nama dua yang diusulkan tadi. Ustadz, bagaimana hukumnya gadai sawah dan kebun, yang mana si pemberi uang mengambil sebagian hasil dari sawah atau kebun dari orang yang menggadaikan? Syukran Ustadz. Maka seharusnya riba kalau dia memanfaatkan tanah gadaian tadi. Lagi? Saya Gita dari Jakarta. Saya berlangganan IndiHome. Ya. Setelah berlangganan, saya baru tahu kalau ternyata terdapat akad ketika telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 5%. Apakah ini termasuk riba, Ustadz? Itu bukan riba, itu punishment karena telat bayar. Tidak kaitannya dengan utang piutang. Denda yang masalah jika ada kaitannya dengan utang piutang. Bismillah, saya Hasanah dari Semanu. Izin bertanya, gimana kalau waktu Ramadan sudah bayar zakat, tetapi belum disalurkan ke orang miskin, hukumnya gimana, Ustadz? Itu tadi seperti dijelaskan dalam buku Ustadz Irwandi, segera disalurkan, tidak ditunda-tunda, itu yang lebih baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya beberapa hal tersebut. 1. Menabung di bank syariah, apakah bagi hasilnya termasuk riba? Bagi hasilnya masih masalah. Jika demikian, sebaiknya menabung di mana agar uang aman dan lebih baik di bank syariah, masih lebih aman. Namun ingat tadi bagi hasilnya baiknya tidak diambil. Dalam sholat berjamaah, makmum harus mengikuti gerakan imam. Ya. Apabila makmum masbuk, pada saat tahiyat akhir, makmum harus mengikuti gerakan imam duduk tawarruk atau duduk iftirosh, Ustadz. Makmum masbuk duduknya masih iftirosh karena belum rakaat terakhir. Kalau dia rakaat terakhir baru tawarruk, kakinya keluar. Saya Heni dari Boyolali, mau tanya Ustadz, bagaimana kiat-kiat muslimah dalam mencari pekerjaan? Saya seorang fresh graduate, di mana orang tua saya menginginkan saya untuk bekerja terlebih dahulu sebelum saya menikah, dan bagaimana kiat-kiat muslimah dalam mencari jodoh? Saya sarankan untuk cari jodoh tidak cari kerja karena rawan sekali, kecuali kalau dia punya usaha di rumahan begitu. Namun kalau di luar rumah kerja campur baur dengan laki-laki resikonya lebih banyak. Mudah-mudahan Allah diberikan jodoh yang terbaik. Baik, sambil nunggu pertanyaan masuk, ada kuis yang para pendengar bisa kirimkan nanti ke 0812 281 85131. Tulis kuis DS, pagar nama lengkap, pagar alamat lengkap, pagar nomor HP. Isinya ya tuliskan hukum mengelola harta zakat untuk investasi. Hukum mengelola harta zakat untuk investasi dibolehkan ataukah tidak dalam buku Ustadz Irwandi tadi.
Ya, hukum mengelola zakat untuk investasi dan sebutkan alasannya. Nah, jawaban yang terbagus nanti akan mendapatkan dia. Kami akan pilih 2 dan nanti akan segera diumumkan siapa yang berhak untuk dapat. Baik, saya jawab lagi lewat Facebook. Ana belum tahu hukum riba, ana ikut arum haji lewat pegadaian. Setelah tahu itu ternyata riba, ana segera melunasinya. Jadwal berangkat haji insyaallah 17 tahun lagi. Jika ana panjang umur Ustadz, bolehkah ana berangkat haji dan bagaimana haji ana nanti sah atau gimana Ustadz? Karena sudah terlanjur, yang penting sudah lunasi tadi dan tidak diulangi lagi pinjam-pinjam seperti ini. Terus mana yang lebih utama, bersedekah untuk pembangunan masjid yang digunakan oleh saudara yang masih melakukan kebid'ahan dengan bersedekah untuk kegiatan dakwah sunnah? Lebih baik untuk kegiatan dakwah sunnah. Terus saya lihat lewat Instagram dulu. Bagaimana menghitung masa iddah sejak jatuh palu? Kalau masih mengalami haid, 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau tidak lagi mengalami haid berarti 3 bulan. Terus dari Taufik Sejagat, hukum wanita memakai perhiasan yang dapat dilihat non mahram apakah termasuk menampakkan kecantikan? Iya, itu termasuk tabarruj. Terus sebentar, ini dari YouTube. Saya mau menanyakan bagaimana tentang wakaf uang melalui asuransi jiwa syariah. Kalau lewat lembaga lain mungkin lebih aman daripada lewat syariah. Wallahualam, saya belum bisa jawab. Bagaimana kalau kita sebagai imam sholat batal saat sujud? Batal saat sujud, ya bagaimana cara keluar dari? Ya tinggal keluar saja, nanti yang di belakang gantikan seperti itu. Beri isyarat atau apa-apa saja untuk menggantikan. Terus tanya bunga bank baiknya diambil atau dibiarin? Diambil dan disalurkan untuk kepentingan sosial. Kalau pedagang itu bagaimana cara bayar zakatnya? Dan kalau uangnya belum mencapai nisab, kalau belum mencapai nisab belum, nanti perhatikan haul bertahan 1 tahun di atas nisab, baru harta itu kena zakat 2,5%. Ustadz, kalau pinjam sebentar uang titipan untuk infak kebutuhan pribadi, hukumnya bagaimana ya? Nah, takutnya nggak amanat, maka tidak boleh pinjam seperti itu. Nah, terus baca lagi Dari Bayu Tri. Bismillah, Ustadz mau bertanya, apa yang harus dilakukan seorang makmum dalam sholat berjamaah ketika makmum belum selesai membaca tasyahud akhir tetapi imam sudah salam? Maka dia kalau memang normal imamnya itu baca, maka makmum nanti salam bareng imam walaupun bacaan tahiyatnya belum selesai. Terus Perihal warisan Ustadz, setelah selesai zakat, wasiat, dan piutang mayit, bagaimana membagi harta waris bagi anak-anak dan istri si mayit? Istri 1, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Berarti ada 4, 1, 5. Laki-laki dapat 25, perempuan dapat 1/5. Sedangkan istri nanti dapat dari harta secara keseluruhan ya, istri dapat 1/8, sisa 7/8 itu dibagi untuk anak-anak. Nah, 7/8 ini nanti anak laki-laki dapat 2/5, anak perempuan dapat 1/5. Ustadz, saya seorang pedagang makanan, tetapi kalau dibilang tidak mampu juga enggak. Bagaimana hukumnya memakai gas bersubsidi, tabung hijau? Soalnya kalau mau pakai yang non subsidi nanti harga dagangan jadi kemahalan. Ikuti aturan agar dagangannya itu jadi berkah. Dari Anto, saya Nanto di Ciputat, bekerja sebagai editor iklan TV selama 16 tahun. Selama saya mengedit video iklan-iklan tersebut, dipastikan saya mendengar dan menggunakan musik. Ya. Dan saya tidak bisa menghindar jika mendapat tugas mengedit iklan seperti sabun mandi atau lotion dengan artis wanita, bank, dan rokok. Bagaimana hukum penghasilan saya selama ini, Ustadz? Karena sudah terlanjur, harta tersebut masalah kalau dia murni, karena ini masih bercampur juga. Maka solusinya banyak-banyak sedekah untuk membersihkan tadi. Karena saya tidak pastikan itu semuanya haram. Karena di situ ada yang bercampur, ada yang masih boleh, ada yang tidak boleh. Terus, bagaimana hukumnya najis yang tidak terlihat dan najis yang sedikit? Apakah keduanya diampuni? dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama mengatakan najis sedikit yang dimaafkan itu cuma najis pada darah dan nanah. Sedangkan yang lainnya tetap dikatakan najis, maka dihindari. Terus,
apakah diperbolehkan memakan makanan yang disediakan pihak kantor di mana dibeli menggunakan uang makan minum kantor yang biasa dipergunakan untuk rapat atau tamu? Karena ada teman ana yang memberitahu bahwa makanan tersebut tidak boleh dimakan karena kami sudah mendapat uang makan. Jazakallah khairan. Ya, kalau peruntukannya hanya untuk rapat saja tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Itu amanatnya seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan kita siang hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi Jumat pagi jam 5 sampai jam 6 lebih subuh langsung sampai jam 6 ya, materi kaidah fikih. Nantinya kita akan lihat pembahasan lanjutan tentang masalah maslahat dan situ juga ada sesi tanya jawab. Demikian. Mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus tambah ilmu dan amal dan kita diberikan istiqomah. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.